dalam semangat mereka untuk kitab suci orang-orang Yahudi, telah menghitung setiap hurufnya, mengharapkan untuk menemukan kehidupan di dalam hukum dan sila. Shalom, sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan. Sungguh senang hari ini kita dapat berjumpa kembali di dalam acara Refleksi Sahabat Biblika. Pada hari ini kita tiba pada episode yang ke-15 di dalam serial pembahasan kitab Injil Yohanes dengan tema Ketidakcukupan Alkitab. Saya akan bacakan firman Tuhan untuk kita semuanya dari Injil Yohanes pasal 5 ayat 37 sampai 40. Saya akan bacakan untuk kita semuanya di dalam terjemahan sederhana Indonesia. Dan Bapa yang mengutus aku, Dia sendiri yang langsung memberi kesaksian tentang aku kepada manusia. Tetapi kalian tidak pernah mendengar suaranya dan tidak pernah juga melihat mukanya. Kalian tidak bisa menerima apa yang Dia katakan, karena kalian tidak mau percaya kepadaku yang sudah diutusnya. Kalian senang belajar dari kitab suci karena kalian berpikir bahwa dengan berbuat begitu, kalian akan mendapat hidup untuk selama-lamanya. Tetapi justru buku-buku firman Allah itu memberi kesaksian tentang aku. Walaupun begitu, kalian tidak mau datang kepadaku untuk belajar bagaimana menerima hidup itu. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan dari Yohanes 5 ayat 37 sampai ayat yang ke-40. Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, kecukupan Alkitab adalah doktrin yang sangat penting karena kitab suci sepenuhnya memadai. Tuhan telah menyediakan semua yang kita butuhkan untuk hidup di dalam kesalehan. Namun ada saatnya ketika kitab suci tidak mencukupi. Meskipun berkuasa, firman Tuhan tidak mampu menyelamatkan. Meskipun rajin belajar, tidak bermanfaat bagi mereka yang mencari melalui jalan itu. Akan ada saatnya ketika kitab suci tidak mencukupi. Kita menemukan kejadian seperti itu di dalam Injil Yohanes ketika Yesus dihadapkan oleh orang-orang Yahudi yang tidak percaya, yang telah menolak berbagai sumber yang bersaksi tentang Yesus. Dalam teks kita yang sudah kita baca bersama, kita belajar kapan dan bagaimana kitab suci mungkin tidak cukup, seperti yang terbukti di dalam kasus orang Yahudi. Bagaimana tulisan kitab suci terbukti tidak cukup bagi orang Yahudi? Mereka rajin mencari tulisan kitab suci, seperti yang ditunjukkan di dalam teks kita Yohanes 5 ayat 39. Di dalam King James Version, di situ tertulis bagaimana Yesus memerintahkan mereka untuk menyelidiki kitab suci. Kemudian di dalam ASV dan NKJV serta NASB menulis Yesus mengakui studi mereka tentang kitab suci. Jadi Yesus memang memperhatikan bahwa orang-orang Yahudi mempunyai kebiasaan dan rajin sekali untuk belajar kitab suci. Bentuknya di sini bisa berupa present aktif indikatif, kata ganti orang kedua jamak, atau present aktif imperatif, orang kedua jamak. Hanya konteks yang bisa memutuskan, entah masuk akal di sini atau tidak, tetapi alasan yang diberikan karena kamu berpikir, yakni jelas indikatif, mendukung indikatif daripada imperatif. Orang-orang Yahudi adalah pembelajar kitab suci yang rajin. Hukum Musa dibacakan di rumah-rumah ibadat setiap hari Sabat. Sekolah Hillel biasa berkata, lebih banyak hukum, lebih banyak kehidupan. Dia yang memiliki
mendapatkan dirinya kata-kata hukum, telah mendapatkan dirinya sendiri kehidupan dunia yang akan datang. Ini dicatat di dalam Talmud. Dalam semangat mereka untuk kitab suci, orang-orang Yahudi telah menghitung setiap hurufnya, mengharapkan untuk menemukan kehidupan di dalam hukum dan sila. Ini sumbernya berasal dari Injil 4 berganda yang ditulis oleh McGarvey. Seseorang hampir tidak bisa menjadi pelajar kitab suci yang lebih rajin daripada orang Yahudi. Namun tulisan suci tidak bermanfaat untuk mereka. Mereka tidak mau percaya kepada Dia yang disaksikan oleh kitab suci. Gagal percaya kepada Yesus menyebabkan firman Bapa tidak tinggal di dalam diri mereka. Tidak mau percaya kepada Dia yang kitab suci saksikan. Kitab suci terbukti tidak cukup untuk menjadi firman kehidupan bagi mereka. Sungguh menyedihkan bahwa banyak orang Yahudi yang mendapat manfaat dari menerima nubuat dari Tuhan dan mempelajarinya dengan rajin sampai gagal menerima manfaat mereka yang sebenarnya. Namun hal yang sama sering terjadi hari ini. Bagaimana Alkitab bisa tidak cukup bagi kita hari ini? Kita dapat menjadi pembelajar Alkitab. Kita harus rajin belajar firman Tuhan setiap hari. Injil adalah kekuatan Tuhan untuk menyelamatkan. Firman Tuhan adalah hidup dan berkuasa. Firman Tuhan mampu menyelamatkan jiwa kita. Firman Tuhan juga mampu membuat seseorang dilahirkan kembali. Firman Tuhan mampu membantu kita bertumbuh. Firman Tuhan mampu memberi kita warisan itu di antara mereka yang dikuduskan. Banyak orang yang rajin belajar firman. Setiap denominasi memiliki pendeta, orang-orang yang berpengalaman di dalam penyampaian firman Tuhan. Orang-orang membaca Alkitab setiap hari, sering mempelajarinya di gereja. Beberapa orang bahkan dapat mengutip dan menghafal seluruh bagian dari firman Tuhan. Banyak yang seperti orang Yahudi Berea di dalam mempelajari firman Tuhan. Jadi mereka tidak hanya menelan setiap khotbah, pidato, atau seminar mentah-mentah, tetapi mereka mencernanya, mempelajarinya ulang, sehingga mereka terkenal sebagai orang yang suka menyelidiki firman Tuhan. Namun Alkitab tidak akan menguntungkan kita jika kita tidak memiliki iman. Kita mungkin kekurangan kelegaan yang dijanjikan seperti orang Israel yang jatuh di padang gurun. Jika kita bukan pelaku firman, jika kita hanya menjadi pendengar saja, kita akan menjadi penipu diri kita sendiri. Jika kita hanya pendengar, kita tidak akan bertahan di dalam pencobaan. Kecuali kita percaya dan menaati firman Tuhan, itu tetap tidak cukup untuk menyelamatkan kita. Kesimpulan, firman Tuhan benar-benar serba cukup untuk melakukan pekerjaan yang Tuhan rancang untuk dilakukan. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku, tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Berbuah dalam hati yang mulia dan baik hati. Inilah arti persamaan-persamaan dalam perumpamaan itu. Bibit adalah ajaran dari firman Tuhan. Lukas 8 ayat 11. Namun ahli kitab harus memperhatikan, firman Tuhan tidak dapat berbuah di beberapa hati. Misalnya kondisi hati yang tidak percaya mengeraskan hati, ataupun tanah hati yang seperti berbatu-batu. Kita harus membiarkan firman Tuhan menuntun kita kepada Dia yang adalah pemberi hidup. Kecukupan firman harus dipahami di dalam konteksnya, karena firman saja tidak menyelamatkan. Untuk diselamatkan, kita juga perlu iman. Kita membutuhkan darah anak domba. Kita bahkan membutuhkan air yang membersihkan. Yang terakhir adalah kiasan untuk baptisan di mana firman, kasih karunia,
Darah Kristus dan iman kita bersatu untuk memberikan pengampunan atas dosa-dosa kita. Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya setiap diri kita boleh sungguh-sungguh mempelajari firman Tuhan yang hidup ini sebagai penuntun kehidupan kita, sehingga kita tidak mengulangi kesalahan orang-orang Yahudi. Mereka sangat rajin belajar Alkitab, belajar tulisan suci, tetapi kehidupan mereka adalah mereka tidak percaya kepada Yesus Juru Selamat. Mereka berpikir bahwa usaha mereka yang paling benar, dan itu artinya mereka tidak percaya kepada Bapa yang mengutus Yesus Kristus datang ke dunia ini. Kiranya kita boleh percaya sepenuhnya kepada Alkitab yang bisa kita pelajari setiap hari. Dengan demikian kita terus bertumbuh di dalam kasih karunia, pengetahuan dan pengenalan kita kepada Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan, kiranya setiap diri kita boleh menjadi pembelajar Alkitab yang sejati. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.